kan jualan susu. Nah waktu presentasi ditanya, gimana biar susumu itu beda sama yang lain? Produknya harus unik, harus berteknologi, harus baru gitu ya. harus baru gitu. Iya. Inovasi. Ekonom dunia bilang ya sektor yang bakal bertahan di kondisi itu ya agrikulturnya jadi pertimbangan Dewan Suri ya. Dana gitu kan, habis dapat dana beli laptop bubar. Oke, Wirausaha Muda Gajah Mada, baik lagi di Wiragama Insight, dan hari ini untuk bintang tamunya adalah Mas Rufi. Saya biasanya manggilnya Mas Rufi. Kalau namanya sih kayaknya Iman Ma'ruf Hidayat. Nah, Iman Ma'ruf Hidayat. Tapi dari kecil dipanggilnya Rufi. Udah sampai sekarang. Manki di Rufi. Bukan Mankis ya. Mankis ya. Kalau Mankis Rufi, ini Rufi. Yes. Nah ini Mas Rufi ini dulu alumni juga di program PLP ya. Yes. Betul. Sekarang namanya Wirausaha Muda Gajah Mada. Dulu namanya program mahasiswa Wirausaha. Nah, sempat Mas Rufi juga adalah alumni, kemudian saya mungkin nanti ngegalinya lebih ke nggak yang enak-enaknya dulu sih. Boleh. Mau nanya yang bangkrutnya dulu. Boleh. Udah inilah udah rasain semuanya. Dulu kan kita tuh ketemu awal itu mungkin di Wirausaha Muda Mandiri kalau nggak salah ya. WMM 2019 di Surabaya National Selection mulai Region Timur lah gitu. Ya. Nah terus Mas Rufi nih, mungkin pertanyaan pertamanya dulu kan sempat buka dari susu ala-ala kafe gitu, mungkin coffee shop belum sebanyak sekarang dulu di Indonesia. Nah pas buka itu kan tutup, ya kan? Ya. Itu ada berapa cabang waktu itu? Waktu itu sebelum COVID ya? Ya sebelum COVID itu kita udah 6 cabang running di Jogja. Dan yang ke-7 tuh udah mau opening nih. Udah kita dekor segala macam, tinggal opening. Tapi pas banget waktu itu COVID kan Februari ya 2020. Sebenarnya dari akhir tahun sebenarnya udah sounding dari China, cuma waktu itu kan kita masih denial gitu kan. nggak nyampe sini gitu. Ternyata Februari lockdown dan ya semua harus dipaksa tutup. Pada saat itu berapa jumlah karyawan? 30-an. 30 part time ya, banyak mahasiswa gitu kan. Ya mau nggak mau kita harus liburin gitu. Karena emang mau dipaksakan juga konsepnya kafe gitu kan nggak boleh berkumpul gitu kan. Jadi ya mau nggak mau harus ditutup gitu. Itu gimana pas pas pengambilan keputusannya kan pasti ada gejolak atau ada gimana gitu, wah nggak enak ini. Itu bisa dibilang salah satu titik paling berat sih. Meskipun sebelumnya udah pernah melalui fase yang cukup berat juga, karena sebelum perjalanan punya 7 cabang kan pasti ada perjalanan juga. Betul. Tapi itu salah satu paling berat karena apa? Karena Desember aku baru nikah. Oke, Desember 2019. Ya, Desember baru nikah. Lagi seneng-senengnya kan, wah udah punya 7 cabang, setidaknya waktu itu kebutuhan harian udah tercover lah gitu, udah bisa nabung-nabung juga. Ternyata tiba-tiba COVID 2 bulan kemudian, jadi kayak baru aja nikmati manis gitu kan, tiba-tiba langsung drop sehancur-hancurnya gitu, benar-benar tutup. Waktu itu ngomongnya ke tim gimana? Iya, waktu itu ya udah, semua juga memaklumi sih ya, karena waktu itu kan hampir semua usaha juga crash gitu kan, hampir semua usaha crash, nggak cuma yang UMKM, yang gede-gede juga gitu, banyak yang crash. Jadi ya udah kita sampaikan aja apa adanya gitu, kondisinya seperti ini, jualan juga nggak bisa karena nggak boleh gitu, bukan nggak bisa sih, sebenarnya waktu itu saya masih berpikir wah COVID ini orang nyari yang sehat sebenarnya, jadi susu itu pasti dicari nih. Betul. Nanti gitu. Cuma masalahnya kita nggak boleh jualan, itu yang jadi kendala utama, kita lockdown disuruh di rumah. Terus juga waktu itu Ice Milk itu pas cabang paling besar tuh kayaknya di Kokma ya? Di Kokma BM. Di lingkungan kampus nggak mungkin juga ada kampus ya, nggak mungkin ada aktivitas, jadi lebih ketat lagi. Betul. Semua cabang di lingkungan kampus mas. Nah itu. Jadi saya bukanya di UGM ada, di UNY dekat kampus gitu, di dekat UIN, UTY, pokoknya di dekat kampus itu kita buka gitu. Jadi ya COVID selain nggak boleh jualan juga mahasiswanya bubar juga tuh. Ya, target pasarnya pulang semua gitu, ke rumah semua, jadi udah nggak ada harapan gitu. Padahal waktu itu ya itu masih awal tahun, kita baru memperbaharui hampir semua kontrak.
kontrak sewa buat tempat 1 tahun ke depan. iya buat 1 tahun ke depan waktu itu jatuh sekitar rata-rata di bulan Oktober November lah. Jadi baru sebentar kita perbarui, artinya kan kita udah masuk uang banyak di sana. Nah, Februari crash kita tutup. Nah, di situ semua nih, bukan sebagian, semua yang punya kontrakan nggak mau tuh ngembaliin duitnya. Refund nggak mau, karena mereka juga pada butuh duit semua tuh kan. Ya udah itu yang paling bikin rugi gede sih itu, karena kita udah kalau mungkin kayak alat-alat segala macam itu kan masih bisa kita pakai lagi someday gitu. Cuma kalau kontrakan kan udah habis pakai gitu. Berarti 10 bulan nganggurnya tuh kalau misalkan November Desember kan. Iya, bayangin berapa nilainya gitu kan untuk 7 cabang gitu. Apalagi ada yang baru buka nih, masih ibaratnya masih kehitung 1 tahun gitu kan. Belum sempat take profit sama sekali gitu. Berapa pasti? Iya, habis nikah, usaha tutup, bangkrut. Sempat bertahan juga beberapa waktu, kayak masih nunggu ini siapa tahu nanti ada kayak perbaikan gitu. Tapi ternyata semakin hari makin parah, lockdownnya semakin diperluas, semakin nggak boleh ini itu gitu kan. Wah, kayaknya udah nggak kuat. Saya sama istri memutuskan waktu itu baru kontrak juga di Jogja, kontrak rumah. Nah itu banyak lagi. Akhirnya kita memutuskan pulang. Udahlah, kita pulang dulu ke Kebumen kan. Kita kebetulan tetangga desa gitu. Kita pulang ke Kebumen. Karena di Jogja nggak ada harapan, tabungan juga menipis tuh ya. Akhirnya ya udah kontrakan rumah pun kita ikhlasin gitu kan. Ya udah kita balik ke Kebumen. Nah, waktu itu kita sempat call teleponan itu kan. Ya, betul. Nah, itu kondisi ya lagi nggak ngapa-ngapain, bingung juga ya. Kita mau usaha ada larangan untuk kita beraktivitas di luar, itu kan susah. Waktu itu belum kenal bisnis online segala macam, belum kepikiran lah. Ya sebenarnya udah ada gitu, cuma waktu itu aku belum nangkep peluangnya gitu kan. Jadi di rumah 5 bulan sampai bulan Juni vakum, bener-bener di rumah doang, ngabisin cadangan cash yang ada. Masih ingat nggak berapa mungkin kerugian yang ditaksir lah waktu itu? Kalau kerugian ratusan sih, terutama dari sewanya itu. Ya. Floating betul. Ruginya dari sewa itu gitu. Kali 7 cabang plus rumah kan. Iya, lumayan banget, gede banget. Belum bahan baku yang masih tersimpan waktu itu, atau kita juga waktu itu masih ada kayak tanggungan ke para peternak. Oh iya, supplier. Iya kan, kita sistemnya waktu itu bayarnya akhir bulan dan segala macam. Ke supplier biasanya kan ada TOP lah. Iya. Paymentnya itu tempo. Gitu. Tempo betul. Jadi ada tempo yang harus dibayar, terus kontrakan nggak bisa ditarik, terus nggak ada income sama sekali. Ya udah, itu titik berat banget sih waktu itu. Terus kan pulang ke rumah tuh, ya. Kemudian 5 bulan vakum. Nah abis itu ngapain ya? Nah waktu itu aku tuh denger ini berita orang rebutan Bear Brand. Oke. Ya, pernah ya, inget ya? Di mana habis? Iya, Bear Brand gimana habis. Kayak vitamin juga ludes semuanya gitu kan. Terus alat-alat yang untuk cuci tangan, ya. Pokoknya yang segala macam tentang kesehatan diborong habis sama orang. Waktu itu lihat peluang, wah ini bagus nih susu gitu kan. Akhirnya di Kebumen kita coba jual lagi. Iya, ambil susunya tetap di peternak yang di Jogja. Karena di Kebumen kan nggak ada supply gitu kan. Nah kita ambil dari Jogja, bawa ke Kebumen. Di situ saya sama istri. Jadi di depan rumah nenek itu kan ada kayak kios bekas dulu jualan gitu kan. Kita pakai tuh, itu kios 2x2 lebarnya, ukurannya. Saya sama istri tuh belum berani rekrut karyawan kan, kita juga masih meraba-raba nih bakal laku apa enggak, apalagi lagi COVID, ekonomi susah gitu. Ternyata waktu kita buka ya langsung padahal kita nggak promosi, maksudnya nggak promosi yang gede-gedean karena waktu itu juga modal terbatas kan. Dari Facebook waktu itu? Ya, saya main Facebook aja waktu itu, inget ya. Jadi karena waktu itu wah nyari yang gratisan lah apa nih promosi. Nggak kayak di Jogja ya, kalau di Kebumen itu nggak ada akun yang Instagram kayak food vlogger itu nggak ada. Jadi kita mau promosi kayak Instagram juga susah kan. Hanya pikiran waktu itu sampai sekarang pun orang Kebumen masih banyak kumpul di grup-grup Facebook. Iya, jadi
aku posting aja tuh di grup motor lah, di grup apa, pokoknya semua grup coba masukin. Ada juga yang dikeluarin dari grup karena nggak relevan. Spam. Ya bodo amat lah, yang penting usaha waktu itu kayak gitu untuk kenalin susu di Kebumen. Akhirnya rame mas. Akhirnya alhamdulillah gitu ya. Wah ini kayak punya semangat baru gitu kan. Cuma memang waktu itu tuh apa teknik posting di Facebooknya juga beda. Iya. Kan pakai storytelling. Pakai storytelling, jadi kayak cerita dulu. Iya. Bukan selling ya. Bukan selling, jadi kayak saya mancing orang buat kayak apa sih namanya, berempati dulu gitu. Iya. Berempati, wah ini orang kesian nih gitu kan. Baru nikah, kena covid, bangkrut, ya diceritain apa adanya gitu. Kemarin punya 7 cabang, karyawan 30, bangkrut, covid, ini mulai bangkit lagi kan. Biasanya orang kan suka ya sama cerita-cerita kayak gitu. Kalau yang baca suka, tapi justru yang kan jadiin fokus itu biasanya orang bangkrut atau orang gagal itu tuh gak mau cerita. Nah tapi Mas Ruki ini untuk cerita kan? Ya waktu itu udah nggak apa-apa lah, orang tahu kan dulu rasanya kayak wah lagi tinggi banget gitu kan, tiba-tiba dibanting, ya udahlah cerita kenapa adanya aja gitu, nggak nutup-nutupin, emang lagi bangkrut ya udah gitu. Terutama waktu telepon itu kan, ya udah cerita apa adanya gitu. Saya lagi di bawah nih mas gitu, nggak kerja sama sekali gitu kan. Itu udah lama banget sih, mungkin 2020 ya 5 tahun yang lalu. Nah perjalanan kan 5 tahun, terus sempat apa lihat-lihat juga susunya kan juga jalan sampai sekarang masih. Waktu itu 3 bulan karena rame ya. Saya sama istri cuma jualan paling enggak seminggu. Minggu kedua kita udah rekrut hire orang. Di minggu kedua juga kita langsung nyari tempat baru gitu. Karena kan udah punya polanya pas buka cabang di Iya, tinggal duplikasi. Cuma sistemnya kali ini take away karena kan nggak boleh orang berkumpul. Waktu itu masih ini, bahkan kita sempat diusir polisi itu, dibubarin karena antri orang panjang gitu kan, nggak pakai masker. Akhirnya sampai kita sediain tempat cuci tangan lah, sediain masker buat yang beli harus pakai masker, jadi dijagain. Susah gitu, waktu itu jualan susah gitu. Tapi saya paksa lah, udahlah ini peluang nih, susu lagi buat rebutan, saya bawa berapapun habis gitu. Iya. Sampai akhirnya berapa cabang di Kebumen? Sampai 5 cabang dalam 3 bulan itu. Dan sekarang 5 cabang juga pasti. Sekarang tinggal 3. Karena kita efisiensi lah. Karena waktu itu benar-benar yang boom banget waktu COVID malah. 2020 sampai 2022. Lockdown selesai, trennya nurun gitu. Dari kegagalannya atau kebangkrutan waktu itu tuh tetap ada hikmah di belakangnya ya. Banyak, pasti banyak banget. Apa pelajaran yang diambil waktu itu? Ya pertama ya, kita nggak boleh merasa tinggi lah. Karena ya yang ngasih rezeki kan Allah ya. Kalau kita merasa tinggi, bisa aja dalam semalam tiba-tiba usaha yang udah dibangun begitu hebatnya bisa ambruk gitu. Ya nggak cuma usaha saya, banyak kisah orang lain gitu. Itu pertama. Kedua bahwa meskipun kita dikasih cobaan yang gede, tapi kita kayak masih terus berusaha buat maju, nggak nyerah lah. Ya kita berusaha ikhtiar terus, nanti ada jalannya. Itu kedua. Yang ketiga saya jadi nemu ini nih, teman-teman yang peduli gitu. Yang beneran teman? Iya, yang beneran teman, jadi ngerti gitu. Kayak dulu ada yang deket-deket suka main gitu kan. Waktu saya masih punya cabang 7, dia kayak kepo-kepo gitu kan. Mungkin pengen juga gitu belajar, tapi setelah saya lagi di bawah nggak pernah ada kabar lagi sampai sekarang gitu. Jadi saya jadi tahu masih siapa aja yang masih berkabar, yang masih keep connect gitu kan, itu jadi tahu. Kan perjalanannya tuh tadi di susu gitu. Terus kan nggak cuma di susu tuh, tapi masuk lagi ke ikan kalau nggak salah ya. Jadi dari susu itu 5 cabang dan 2 tahun kita grow, dan itu lumayan gede banget. Sampai akhirnya saya malah alhamdulillah bisa beli rumah pertama, mobil pertama dari susu itu. Dari susu. Ya Meskipun rumah masih kecil lah waktu itu di perumahan gitu kan, mobil juga ya cuma LCZ gitu kan. Tapi itu menurut saya turning point yang luar biasa banget buat hidup saya gitu. Dari yang tadinya berenganggur tuh sejak COVID nol banget, bahkan minus ya karena punya tanggungan utang bisa lunas dari susu, bisa beli rumah pertama, mobil pertama. Itu alhamdulillah gitu. Bertepatan dengan lahirnya pertama juga waktu itu. Jadi saya juga
eh, jadi mikir wah mungkin waktu itu rezeki juga nih anak pertama gitu kan, jadi dimudahkan lah segalanya gitu. Ya katanya kan bawa rezeki tuh kalau. Iya betul banget. Setiap saya lahir anak kayak ada sesuatu besar yang datang di hidup saya gitu. Itu banyak orang tua juga yang cerita tuh ketika anaknya udah lulus atau udah nggak nyekolahin anak lagi, rezeki orang tuanya berkurang. Karena anaknya udah Ada sendiri ya. Jadi itu kalau kita percaya ya itu bisa jadi pegangan juga gitu. Nah dari susu selain saya punya aset-aset tadi gitu juga punya modal kan. Jadi kita bisa mulai ekspansi lah ke bisnis yang lain kayak ikan. tetap di Gitu. Iya. F&B. Terus waktu itu udah mulai sempat jualan sate. Oh sempat juga. Ya jualan sate kan di Kebumen ada sate ambal itu khas Kebumen ya. Itu sate ambal saya coba jualan tapi nggak berhasil. Yang cukup berhasil sampai sekarang masih bertahan 5 tahun itu susu dan ikan. Ya Karena itu di dekat laut juga kan? Atau sudah jauh sih. Kita ngambil ikannya juga nggak di Kebumen ya. Oh. Karena Kebumen itu nggak punya dermaga. Ya. Jadi hasil lautnya tuh dikit. Kita ngambilnya dari Cilacap karena di Cilacap kan ada pelabuhan, ada dermaga, jadi ada penangkapan ikan besar-besaran di situ. Lumayannya banyak. Ya, jadi waktu itu simpel sih. Pemikiran saya simpel waktu itu. Lihat peluangnya tuh gampang. Awalnya dari istri. Ya. Istri ke pasar kan. Nyari ikan. Nyari ikan. Karena habis lahiran mas. Habis lahiran luka masih basah, katanya suruh banyak protein. Ya. Saya nyari ikan tuh sama istri. Kok susah kalau siang gitu kan. Tanya pedagang, di sini bakul ikan tuh jam 8, jam 9 pagi udah bubar. Bukanya pagi jam 4. Saya mikir, ini kalau orang yang kerja kayak guru atau mungkin ya di kantor pulang dari kerjaan pengen beli ikan nggak sempat, pagi juga nggak mungkin sempat ke pasar gitu kan. Ini berulang gitu, waktu itu belum ada sama sekali gitu yang jualan ikan siang-siang bolong gitu. Akhirnya udah kita coba gitu, alhamdulillah rame gitu. Itu di pasar Boom juga. Nah kita sewa toko, ya sewa kios lah, kita buka toko ikan segar. Akhirnya pada ikutan tuh. Sendiri ikan laut atau kawan Ikan laut dan ikan air tawar yang bisa dikonsumsi lah kayak nila, gurami, patin, bawal gitu. Dan masih sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu kan apa ya, perjalanannya kan nggak gampang gitu. Ya. Tapi sejauh tadi ceritanya, secara DNA bisnisnya mirip-mirip lah, maksudnya masih di dunia yang dikonsumsi gitu. Iya waktu itu. Sate juga kan. Nah terus akhir-akhir ini masuk itu saya lihat malah banyak juga mainan marketplace nih. Ya, itu sejak 2023. 2023 mulai main marketplace. Agak telat sih. Cuma kalau dilihat itu kan jadi top seller terus tuh. Yes. Termasuk jadi top seller. Alhamdulillah. Kita nggak usah sebut tokonya kali ya. Ya nggak salah. biar orang nyari-nyari sendiri, biar penasaran. Nah, gimana caranya biar jadi top seller awal, atau gini dulu deh, awalnya masuk ke dunia marketplace? Jadi itu nggak sengaja juga. Itu yang saya sebut bahwa ketika kita terus berusaha akan ada jalan yang dibuka sama Allah gitu kan. Waktu itu saya masih denial sama bisnis online. Jadi bisnis tuh ya kepikirannya ya jualan susu, jualan ikan, jualan sate, jualan yang F&B dan offline gitu. Iya. Tapi waktu itu ada teman saya sakit cukup parah lah, teman SMP. Terus saya ini janjian sama teman-teman SMP buat jenguk lah, gitu kan. Buat jenguk. Setelah jenguk biasa kita kan lama nggak ketemu, kita ngobrol, makan di luar gitu kan. Disitulah mulai ada salah satu teman itu, dia ini punya dia kerja di tempat orang yang bisnis online, dan dia cerita pekerjaannya. Saya bagus juga nih peluangnya gitu kan, kenapa nggak dari dulu gitu kan. Akhirnya saya coba gali, ketemu kayak feel-nya gitu. Wah ini boleh juga nih gitu kan, cobalah gitu kan. 2023 itu. Mulainya 2023 saya coba jualan di marketplace. Waktu itu ya masih, ya namanya nyoba juga nggak langsung berhasil, iya pasti ada fase gagal berulang kali, bahkan pernah ketipu gitu. Kan dulu banyak orang buka kelas, ujung-ujungnya jualan produknya. Iya kan, udah beli kelas, habis itu suruh beli produknya pula, suruh ngejualin.
itu sempat kejebak situ juga gitu karena kemakan iklan flexing orang gitu kan. Apalagi di tengah covid kan orang lebih banyak cari yang instan buat bangkit gitu. Untung nggak gede loh. Enggak pernah kepikiran. Alhamdulillah enggak. Ya waktu itu sempat ketipu cuma nggak banyak sih. Waktu itu 10 jutaan aja. Cuma waktu itu banyak sih. Untuk saya waktu itu banyak banget karena masih fase recovery gitu. Itu pernah ketipu gitu juga. Terus beberapa kali jualan online juga ketipu supplier juga pernah gitu. Ya banyak lah. Suka sebelum saya akhirnya kayak sekarang gitu. Terus pas itu kan ya waktu marketplace beberapa kali mungkin gagal uji coba produk, terus sampai akhirnya meriset produk yang tidak kita laku di marketplace gitu. Trennya seperti apa itu? Gimana yang Mas Rufi lakukan? Nah setelah saya menjalani beberapa bulan kan ketemu ya kayak polanya seperti apa, bagaimana cara riset produk yang bakal winning, bagaimana proses persiapan sebelum kita launching produknya, bagaimana treatment ketika udah launching, terus gimana treatment untuk ngejar targetnya dan segala macam. Itu udah punya pola. Ya kita setelah pola itu jadi, kita berhasil jadi top seller di satu produk ya. Produk kita seriusin untuk jadi top seller. Kita copy ke produk lain, kita top seller juga. Caranya sama. Copy lagi, top seller juga. Sekarang udah ada 6 produk yang kita jadi top 1 seller gitu. Semuanya. Beda-beda kategori. Mungkin beda-beda. Mungkin ada yang di fashion. Iya, ada yang elektronik, ada yang tadi Mago juga. Iya, Mago juga sering jual di online gitu kan. Ada juga dari fashion gitu kan. Awalnya langsung pakai model iklan atau organik dulu? Kalau sekarang kan jualan online itu ada dua bisnis orangnya. Ada yang pakai entertain kayak kerja sama afiliator gitu kan. Ada juga yang full ads. Nah, kalau saya yang full ads, jadi iklan. Berarti istilahnya GMV ya? Ya, GMV Max. Ya, sekarang di TikTok dan Shopee itu mainnya GMV Max kayak gitu. Jadi mungkin itu juga perlu strategi ya. Semakin kesini kan saya lihat juga lumayan tuh potongan admin dan segala macam. Ya. Kan ada strategi harga jual lah. Yes. Nah itu Mas Rufi gimana ngadepinnya? Kalau dulu orang beli di Shopee tertarik karena harga yang murah. Ya betul. Karena waktu dulu itu potongan Shopee itu cuma 2-3% gitu. Sekarang berapa coba? Tebak. Di atas 15, 20? Ya. Gitu lah. 20. Belum iklan. 10%, 30%. Ya, anggaplah iklan 10% berarti sekitar 30%. Pajak saja. Nah, ada lagi. Nah, ada pajak juga tuh. Kalau dulu biaya iklannya ringan, terus potongan biaya admin juga ringan. Kalau sekarang seller itu seperti diseleksi. Ya. Dapat seleksi alam gitu, kena seleksi alam. Siapa yang bisa bertahan ya cuma seller-seller gede yang dia punya jaringan supply dari hulu ke hilir yang matang gitu. Kalau cuma kayak reseller, dropshipper dulu kan rame tuh ya, reseller, dropshipper. Sekarang udah nggak bisa. Terlalu tinggi nanti. Terlalu tinggi margin yang harus dia cari gitu. Karena dulu waktu potongan cuma 2-3%, reseller, dropshipper ngejar margin 10% masih untung dia. Nah sekarang potongan hampir 30%. Gimana caranya supplier nyari supplier yang bisa mengakomodasi margin sebesar itu gitu. Masih margin 50% kan nggak mungkin. Ya mungkin aja kalau harga jualnya mahal. Tapi kan di Shopee tahu sendiri ya. Kita ya udah dipaksa perang harga, potongannya gede pula. Belum iklan. Berapa iklan apa? Budget iklan yang paling gede pernah di luar? Setiap toko beda-beda ya. Tapi paling gede nih, satu toko itu 10 juta sehari. Kalau lagi event gitu. Kalau misalkan ada tanggal kembar itu 11. Ya. Tapi kalau untuk mencapai top seller seperti itu, biasanya berapa PC yang dijual gitu? Nah, top seller itu kan setiap produk beda-beda. Ada produk misal gelas ini ya. Itu dilihat dulu top sellernya terjual 5.000. Nah, berarti kita harus menjual 5.000 biar bisa ya itu head sama dia. Kalau misal mic kayak gini terjual cuma 2.000, wah ini lebih ringan nih untuk kerjanya gitu.
Kita nggak harus menjual sebanyak 5.000 jadi top seller di kategori mikrofon misalnya. Berarti dihitungnya itu per kategori produk ya, bukan per toko. Ya, per kategori produk. Jadi ada rankingnya sendiri-sendiri kayak gitu. Sistem seperti ini. Ya, jadi biasanya sih saya nyari yang apa ya, yang tidak terlalu berat persaingannya. Jadi nomor satunya itu belum lebih dari 5.000 lah. Ya. Itu masih lumayan ya. Masih ya mungkin sebenarnya di atas 10.000 bisa kita susul, cuma makan waktu yang cukup lama dan bakar duit yang lebih gede gitu. Nah itu kan kalau misalkan tadi kayak gitu cara mainnya. Sekarang kan masuk lagi tuh kayak tren live ya. Ya, terus ada trainernya gitu, terus nanti langsung check out. Nah itu ada juga yang pakai video. Jadi video tapi ada trainernya gitu. Ya. Nah itu main di situ juga nggak? Itu kan ranahnya afiliator. Jadi di Shopee itu kita bisa memposisikan diri sebagai penjual atau pembeli atau menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Nah itulah afiliator gitu. Afiliator itu ada 3 jenis. Ada yang pakai link di media sosial, sering kan orang share link di media sosial, ya di Facebook, di WA, di Instagram, itu link, afiliator link. Ada juga afiliator yang pakai video. Jadi video nanti ada keranjangnya gitu. Dan yang terakhir ada live. Jadi orang live ada etalasenya berisi produk-produk yang dia pasarin. Itu semua ranahnya afiliator. Nah, seller itu biasanya dia boleh juga ikut ikut nge-live juga boleh, cuma beda tujuan. Kalau afiliator live itu mempromosikan produknya orang. Kalau seller live itu untuk layanan. Jadi bagi pembeli yang mau lihat produknya langsung gitu kan, bisa lewat live kayak gitu. Jadi beda tujuannya. Itu juga video. Di tim yang online ini ada berapa orang? Sekarang hampir 20 sih. 20. Ya, itu lumayan turnovernya lumayan kecil. Terutama di bagian live, karena live itu kita pakai shift part time gitu kan. Jadi tuker-tukeran sama teman, kadang ini mah bosku nih, temen anakku ada yang kosong jadwal, tuker-tukeran gitu. Jadi ya antara 15 sampai 20 lah. Capek loh itu live tuh, maksudnya ngomong terus tuh. Iya, benar. Makanya kita batasi satu orang itu 4 jam maksimal ya. Lebih dari itu pasti loyo. Ya suara habis juga. Jadi meskipun orangnya mau, biasanya saya malah yang batasin, jangan. Percuma saya gaji orang yang udah loyo juga, ya perform gitu kan. Ya, itu kan kalau misalkan dari live tadi berarti kan kategori revenue streamnya juga beda-beda ya. Maksudnya ada yang dari affiliate, ada yang dari live, ada yang dari penjualan reguler gitu kan. Itu juga menarik tuh sebenarnya. Nah terus gimana cara ngebagiinnya tuh, bagian apa aja nih? Kalau mau orang mau jualan di marketplace atau mau mulai jualan di Shopee atau di TikTok. Ini konteksnya jualan ya? Iya, jualan. Bukan afiliator ya? Bukan, jualan. Kalau jualan online itu, pertama kita yang paling krusial itu nyari produknya. Riset produk. Produk mana yang laku, produk mana yang lagi relevan sama tren market gitu. Cuma kalau saya tambahin, yang persaingannya tidak terlalu banyak gitu. Terus saya tambahin ini, variabel itu. Itu pertama. Kedua, setelah sudah nemu nih produknya, kita nyari suppliernya tadi. Atau kalau nggak nyari supplier, kita produksi gitu. Supaya margin targetnya tercapai. Karena tadi kita udah pasang, kita harus potong 30% nih. Betul. Artinya margin kotor kita harus di atas itu 40 atau 50 atau bahkan lebih gitu kan. Itu kedua. Ketiga, setelah udah nemu marginnya oke, produknya oke, nah kita baru tuh kita lakukan proses optimasi. Jadi kita masuk ke Shopee, kita dekor tokonya sebagus mungkin gitu kan, kita foto pakai real pic yang bagus ya, kita desain seprofesional mungkin, kita pasang promo yang banyak. Nah kita testing iklan, ya nyari settingan iklannya oke. Nah, baru nanti setelah itu udah bisa kita pantau aja gitu. Jadi bagian-bagian yang perlu disiapin, kalau bagian tadi survei awal itu masih saya sendiri sih. Cuma nanti ketika udah jalan,
udah running. Nah itu ada bagian pertama customer service. Yes. Ya karena pasti banyak orang chat ke toko gitu kan. Pertama customer service, kedua ada bagian admin yang dia misal ada pesanan dia input ke pencatatannya gitu kan, terus ngurus keuangan, ngurus gaji, Ya orang juga iya. Jadi admin sama finance saya gabungin tuh. Terus ketiga ada host live ya, karena sekarang toko online itu harus live untuk meskipun itu hanya sebagai layanan, tapi toko-toko yang tidak live biasanya akan mendapatkan traffic yang lebih sedikit gitu. Jadi kita dipaksa untuk mengikuti trennya gitu kan. Jadi ada host live. Host live itu juga butuh koordinator buat ngatur jadwalnya, ya kan? Karena turnover tadi kan. Betul. Ya, terus buat ngatur gajinya, terus buat segala macam lah, buat memantau si host itu gitu. Jadi ada koordinator host. Terus apa lagi ya? Udah sih. Kalau tadi kan dari tim-timnya itu otomatis kan ada biaya yang harus dikeluarkan untuk timnya kan, untuk SDM-nya. Nah tadi 30% misalkan digunakan untuk sebagai potongan yang itu masuk ke dalam marketplace. Berarti kita harus nyari margin yang di atas 30%. Kalau dihitung itu berarti bisa lebih gede jadi afiliator dibandingkan yang punya produk. Bener. Afiliator dapat 5%, 8%, 10% gitu. Afiliator bahkan sekarang ada orang yang ngasih komisi nyampe 20%. Bisa dicek sekarang di Shopee itu banyak yang 15%, 20%. Jadi kalau kita jualan margin kita cuma 40%, bisa dipastikan lebih banyak afiliatornya. Iya betul. Makanya itu. Iya, itu 30% tadi belum kita ngasih afiliat loh. Betul. Kalau kita mau pakai strategi. Kalau maksudnya 20, 50 loh. Nah iya makanya. Kalau saya sih maksimal itu 5%. Karena ya gede banget sih. Yang bisa ngasih 20% tuh biasanya mungkin dia broker tangan pertama gitu kan, udah harganya murah, terus komisinya gede banget. Nah itu susah juga untuk kita. Nah saya juga lihat persaingannya gitu. Kalau ada orang yang kayak gini saya tinggalin produknya. Atau mungkin ada juga yang apa ya, tipenya tuh produknya tuh langsung dari pabrik ya. Bisa juga kayak gitu. Nggak melalui distributor atau melalui seller. Itu juga kan pasti lebih murah. Ya saya juga beberapa produk jujur aja impor gitu. Ada yang gitu. Karena menggiurkan sekali gitu kan. Cuma saya impor di produk elektronik supaya tidak crash sama market sini gitu. Karena di sini kan banyak UMKM kayak fashion, makanan gitu kan. Nah saya kalau saya impor baju dari China atau makanan dari China gitu kan, ada rasa bersalah gitu kan. Tapi kalau elektronik saya nggak merasa bersalah karena di sini emang nggak ada gitu. Ya, betul. Di sini nggak ada yang produksi kayak chip atau spare part laptop, handphone itu kan di sini nggak ada yang produksi. Jadi saya pede aja gitu. Nah itu untuk mengatasi apa ya tadi ya, banjirnya produk impor ke Indonesia, terutama mungkin yang di Indonesia tuh sektor tersebut tuh jadi keganggu lah. Kalau elektronik, otomotif mungkin kan itu memang dari sana ya, pabrik-pabriknya di sana. Di sini belum bisa produksi ya. gitu. Kalau kayak garment, terus fashion, terus ya makanan gitu kan, itu kan atau dekorasi lah, ukiran itu kan mulai terancam ya yang di sini. Gimana Mas Kofi ngelihat itu sekarang di marketplace kita tuh kebanjiran dari luar semua tuh? Ya itu ngeri ya, itu sebenarnya ngeri. Makanya pemerintah tuh melakukan pembatasan. Kayak kemarin thrifting dilarang, gitu kan dibatasi. Karena itu merusak banget. Udahlah dia pakaian dari luar murah bekas lagi. Mending baru ya. Ini bekas lagi, makanya thrifting dilarang. Kadang yang baru juga nggak masuk akal, misalkan di TikTok ya, ada kaos itu harganya 10.000, ada kaos kadang lagi promo gitu 20.000 dapat 3. Itu thrifting sih biasanya. Biasanya bekas ini sih. Di sana orang udah buat foto produk kan udah nggak kepake nih produknya. Udah open inilah, udah buka plastik lah bahasanya, udah buka open box gitu. Yang dijual di sini sepatu juga udah open box. Mungkin buat foto, buat konten di sana dijual sini gitu. Nah itu yang dilarang kayak gitu. Thrifting, entah itu baju, sepatu, apapun. Nah cuma kemarin Shopee awal tahun ya, akhir tahun kemarin, bulan Desember itu sempat melakukan pembersihan. Jadi produk yang dia mengandung unsur impor, dia hapus dari sistem Shopee-nya. Iya. Jadi sensitif banget sama katakanlah impor. Meskipun impor itu katakanlah cuma nama, kayak misal
ada yang jualan apa ya bahasanya, Tas impor gitu kan. bukan, kalau tas impor kan memang impor ya, Iya. kayak kualitas impor. Oh iya. Nah, padahal dia produksi lokal, tapi dia pakai embel-embel kualitas impor untuk menarik perhatian konsumen kan. Itu kena juga. Jadi ada kata-kata impor itu kemarin sempat sensitif gitu. Berarti strike juga ini aturannya ya. Ya sebenarnya itu udah lumayan membatasi, pokoknya banyak banget produk-produk impor itu crash. Nah mungkin untuk orang-orang yang sekarang jualannya masih konvensional, terus dia ingin masuk ke online, kan banyak yang bilang sekarang tuh apa harus pakai omni channel gitu, berbagai channel, terus banyak juga yang bilang harus O2O. Jadi yang online itu harus punya offline juga, yang offline itu harus di online kan juga gitu. Nah Mas Rufi gimana? Kalau saya enggak, saya offline ya offline. Kayak tadi susu sama ikan itu udah biarin offline aja. Yang online ya udah biarin online aja. Jadi saya nggak ada strategi untuk ngebuang barang secara offline untuk produk-produk yang memang saya jual online gitu. Dan saya juga fokus, kan ada orang yang Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok semua di ini ya. Kalau saya fokus, jadi daripada satu produk saya copy ke TikTok, Shopee, Tokopedia, lebih baik saya fokus di Shopee tapi produknya banyak kayak gitu loh. Jadi ekspansi saya kayak gitu, bukan ekspansi multi apa tadi itu namanya? Ya omni channel. Ya omni channel, tapi saya ekspansinya lebih ke produknya, bikin toko baru dengan produk yang lain kayak gitu. Ya berarti kan kalau gitu biar apa ya betul-betul menguasai algoritma dari si marketplace-nya itu. Karena setiap marketplace punya algoritma, punya aturan, itu saya cukup pusing juga kalau harus memahami semuanya gitu. Makanya saya fokus di Shopee, aturannya udah paten, jadi saya mau mengcopy produk tinggal nyari produknya aja gitu. Berarti abis itu ya tinggal memperkuat riset produk tadi Ya, biar nanti jualannya itu bisa betul. Sama supply chain-nya sih. supply chain itu Supply penting. chain itu penting banget. Ya kita udah nomor 1, supply-nya kosong sama aja. Itu sering kejadian di mahasiswa tuh. Jadi apa mahasiswa itu kan biasanya kalau membuat produk itu tuh acuannya itu adalah ke unik teknologi, Ya, bukan terbarukan gitu. sirkular. Ya. Jadi bukan apa ya, bukan Fundamentalnya ditinggalin. ya, padahal kan produk itu harus dibutuhkan konsumen, laku gitu. Ya, harus continue. Loh, sustainability-nya harus dipertahankan. Nah, kadang-kadang di mahasiswa itu karena dia itu membuatnya itu seperti itu atau mindsetnya itu seperti itu mereka tuh terlalu terpaku ke tadi ya, produk itu harus unik, harus berteknologi, harus baru gitu ya. harus baru, Iya. inovasi segala macam. Nah, Mas Ruby memandang ini gimana nih? Sebenarnya saya udah sadar dari dulu gitu. Kalau kita boleh jujur ya, karena emang sistem penilaiannya kayak gitu. Oke. Sistem penilaian dari sana itu menghendaki produk yang dia memang baru, punya keunikan, dan nilainya cukup tinggi. Kalau saya lihat di ini apa, kan ada form ya, itu kan saya pernah menilai juga, pernah saya jadi juri ini untuk apa namanya tuh, kompetisi bisnis gitu. bukan di PMW itu saya pernah jadi juri untuk apa itu namanya, Monet. Oh iya. Itu kan ada kolom poin-poin. Waktu itu saya lihat lumayan gede juga nih poin keunikan. Nah itu juga yang membuat mahasiswa akhirnya fokus di sana gitu. Harusnya penjualan yang paling harusnya gitu ya. Cuma mungkin karena ada tujuan lainnya. Ya. Kayak mungkin pengen ada produk yang benar-benar kayak anti mainstream mungkin ya. Biar mahasiswa lebih kreatif mungkin. Bisa jadi. Nah, bisa jadi kan. Jadi biar lebih mengeksplor gitu kan. Karena kan kita nggak tahu gitu. Siapa tahu dari inovasi-inovasi unik itu melahirkan inovasi baru yang benar-benar memang dibutuhkan gitu, memang relevan gitu. Ya, banyak terjadi juga kan sebenarnya kan kayak gitu. Kayak dulu ada yang bisa menghasilkan nano bubble gitu kan. Yang dulu bubble kan cuma dari aerator biasa, akhirnya menghasilkan nano bubble. Itu kan sebuah inovasi ya. Yang bubble-nya tadinya gede, dikecilin, ternyata bisa meningkatin dissolve oksigen dalam air. Itu kan itu inovasi ya, sebenarnya itu yang dicari, cuma kadang mahasiswa mungkin salah dalam menginterpretasikan gitu kan, akhirnya nyari yang pokoknya unik deh. Pokoknya yang penting unik gitu kan, kayak keripik dari daun singkong misalnya.
Jadi cuma ngincar uniknya doang gitu, Iya. nggak ngincar manfaatnya, nggak ngincar kontinuitas produknya, nggak menganalisa demand di marketnya dan lain sebagainya. Akhirnya cuma fokus di situ. Sebenarnya mungkin tujuan dari sana bagus, Iya. cuma mahasiswa yang kurang tepat sih dalam Iya. mengeksekusinya gitu. Benar. Menurut saya gitu loh. Sering banget memang kejadian yang kayak gitu tuh sering, bukan sekali dua kali gitu. Iya. Tapi mungkin kadang juga ada apa ya, kompetisi bisnis gitu, ada yang dari swasta, ada yang dari pemerintah. Itu juga kan banyak yang kompetisinya itu untuk ide bisnis atau untuk bikin bisnis plan Iya. yang produknya tuh belum ada gitu. Itu sering juga kan bikin proposal bisnis segala macam. Padahal kalau menurutku misalkan itu uang dikasihin ke usaha yang udah jalan, itu udah pasti jadi. Betul. Contoh misalkan tadinya karyawannya 5, gara-gara diinjek modal jadi 10 mungkin, jadi Iya. 20 mungkin. Tapi kalau kita injek uang ke yang baru proposal atau baru ide, itu kan kemungkinan gagalnya tinggi, Yes. tinggi juga sebenarnya. Nah harusnya ini jadi dua nih, yang ide tetap ada, tetap siapa tahu muncul inovasi baru kan. Iya, betul. Tapi yang insentif untuk yang udah jalan Sustain gitu. itu juga Harusnya dipisah gitu ya. benar. Karena saya ngerasain dulu, Iya. saya kan jualan susu. Nah waktu presentasi ditanya, gimana biar susumu itu beda sama yang lain? Bingung. Waduh, gimana ya? Karena jualan susu, ya biasanya orang gitu-gitu aja ya, pakai gelas, di blend dengan berbagai macam varian rasa. Ya rata-rata yang demand di marketnya kayak gitu. Saya harus bikin kayak gimana gitu kan? Iya. Akhirnya waktu itu karena kepentok harus ada sesuatu yang beda, saya bikin waktu itu ini gelas 1 liter. Nyari se-Indonesia pokoknya harus ada gelas yang gedenya 1 liter. Jadi bikin susu versi jumbo gitu. Belum ada nih di Jogja yang pakai gelas 1 liter jualan susu. Kan beda, yang ini beda kan. Iya. Rata-rata ya pakai gelas biasa lah, Iya. gelas yang bekas teh itu kan di Jogja bisa dicek, atau mungkin gelas kafe gitu. Nah, saya pakai gelas yang gede, berentong 1 Jumbo. liter. Jumbo. Ternyata di pasar itu suka orang-orang. Alhamdulillah suka. Jadi malah laku. Jadi banyak orang kayak pasangan gitu kan belinya 1. Oke. Nah, barengan. Jadi malah buat momen so sweet-an gitu. Wah, ternyata ada demand-nya juga gitu. Ya, itu berawal dari pertanyaan waktu presentasi itu. Jadi dulu kan ketika kita lolos PNW sebelum pendanaan kan kita ada kayak pitching gitu kan. Iya. Untuk memvalidasi ini layak dapat pendanaan atau enggak. Itu di situ saya ditanya, biar susumu beda sama yang lain apa? Dulu saya sempat bilang, saya bikin supply chain susu dari peternak ke market yang dia tuh bisa sustain gitu kan. Rata-rata kan banyak yang di petani banyak yang enggak. Itu saya pertama saya melakukan revolusi nih. Saya bayar dulu baru ambil. Itu kan iya, itu kan harusnya poin gitu kan. Iya. Banyak yang enggak, saya bayar dulu. Itu kan mereformasi sebuah Ya, rantai rantai pasok gitu kan. Itu pertama. Kedua, pokoknya saya inilah terus produksinya saya bikin dengan begini begitu gitu. Di komen, ya itu nggak kelihatan. Ya bener juga sih, ya kan, nggak kelihatan. Iya. Hal itu tidak bisa dirasakan sama konsumen, nggak melihat langsung apa unik atau apa bedanya di produk ini. Pusing kan. Ternyata kalau kita membuat mungkin ini juga harusnya jadi pertimbangan dewan juri ya. Unik itu nggak harus di hasil akhirnya, Betul. tapi di proses untuk mencapai produk itu sampai akhirnya jadi, itu juga harusnya bisa dinilai tuh. Betul. Dengan kita bisa membuat rantai produksinya lebih lancar atau membuat proses produksi bisa lebih murah dan lain sebagainya, itu kan harusnya butuh ilmu juga tuh di situ. Iya. Banyak hal yang kita lakukan gitu. Meskipun hasil akhirnya ya itu gitu kan. Itu harusnya juga masuk di kriteria penilaian menurut saya. Karena waktu itu apa yang saya lakukan di balik layar kayak Tidak dinilai gitu. tidak dinilai karena nggak kelihatan itu, karena nggak kelihatan, konsumen nggak bisa merasakan. Itu kalau pertanyaan yang sama diajukin ke coffee shop sekarang itu juga pusing sih. Pusing. Karena coffee shop juga yang laku americano, kemudian kopi susu Udah pakai cup gitu doang kan, dibikin tempatnya Instagramable, udah semua kayak gitu. Apa bedanya? Rasanya ya cuma itu doang aja, mungkin tambahan lain kayak matcha, red velvet, dan ada juga di semua ya. di semuanya ada juga.
makanannya kayak apa, kue, dessert dan sebagainya sama gitu. Tinggal main branding siapa yang paling kuat aja gitu kan. Benar sih. Kalau misalkan itu kan contoh misalkan kalau kita lihat beberapa perusahaan asing ya, misalkan ada McD gitu kan. Oh ternyata dia lebih besar itu bukan dari jualan ayamnya gitu, tapi dari apa? Dari propertinya. Ada propertinya malah. Itu juga kan di belakang layar. Belakang ya. Atau Starbucks mungkin dari supply chain-nya, bukan dari apa? Penjualan di outletnya gitu Betul. yang lebih besar. Mungkin ini juga sama kan apa? Mixue dulu. Mixui. Ya itu juga kan sama, dia dari supply-nya, bukan dari penjualan outletnya yang nerancanya itu. Iya besar ya. Betul. Karena banyak sekali keputusan yang justru bikin bisnis besar itu ada di belakang malah. Iya. Bukannya apa yang terlihat di depan gitu menurut Iya. saya gitu kan. Itu harusnya masuk penilaian juga gitu kan. Namanya bisnis model kan itu keseluruhan, Ya, bukan betul. hasil akhir dari produknya. Betul. Jadi kita nggak dipaksa bikin produk yang harus benar-benar unik banget. Ya. Tapi produk itu yang penting memang udah benar-benar memenuhi kebutuhan pasar. Betul. Tinggal gimana nanti di belakang ini yang berperan penting buat menjaga biar produk itu tetap sustain gitu kan. Kan kayak gitu. Itu juga, Cuma juga produk unik tapi di belakangnya hancur angkut-angkutan juga nggak bisa jalan kan. itu sering kita bilang juga sih kalau Iya. misalkan kita membangun produk itu yang penting laku dulu. Setelah laku itu mau diapain aja lebih enak. Cash flow. Iya benar, cash flow. Itu makanya Nyawanya cash flow Cash itu flow. nafas kita. nah ini banyak kalau programnya mahasiswa itu programnya bubar, bisnisnya juga bubar. Itu banyak banget. Ya FOMO ya. Cuma FOMO ikut-ikutan lomba kompetisi nyari Benar. dana gitu kan. Habis dapat dana beli laptop Bubar. Dulu pas Mas Rupi ini masih mahasiswa ikut PMB, masih ingat nggak satu angkatan yang sekarang masih bisnis sisa berapa? yang saya ingat ya, Iya. angkatan saya Hmm. satu. Satu. Ya Selain Mas Rupi atau selain saya oh berarti cuma berdua? bener-bener yang saya tahu ya, yang lain kayak udah harus kontak. Iya betul. Sebentar. Yang bener-bener masih jalan sekarang satu. Itu pun ganti bisnis. Oke. Bisnis dulu. Ya bukan bisnis yang dulu. Ya saya juga sebenarnya bisa dibilang saya juga mulai pivot juga nih, agak berat sebelah ke online sekarang daripada offline-nya gitu. Karena lebih menghasilkan yang Kita realistis aja gitu kan, karena offline-nya juga trennya menurun. Terus yang paling jelas untuk ekspansi bisnis online lebih mudah, Oke. dari modal, dari waktu, dari resiko, semua itu lebih ringan daripada Scale bisnis. up-nya dia. Iya, bayangin, saya mau buat toko ikan baru, pertama yang harus sewa kan apa? Sewa kios. Iya. Kalaupun nggak sewa, saya harus punya tanah yang gede. Iya. Ya kan, pertama. Itu udah berapa puluh juta. Hmm. Setelah sewa kiosnya, saya harus ngisi itu Iya. peralatannya, ya kan. Peralatan buat jualan ikan. Setelah peralatannya diisi, stoknya harus dipenuhi. Nggak mungkin kita jualan stoknya cuma satu. Iya. Harus ada stok yang banyak biar menarik gitu kan. Biar pelanggan tuh ke tempat banyak pilihan. Ketiga, karyawan juga harus langsung kita rekrut. Ya atau kalau nggak mau ya kita harus fighting di situ. Tapi nggak mungkin juga kita sendirian, pasti butuh tim gitu. Ya. Dan dari keempat step itu, apa yang paling menyedihkan, bisnis ini belum tentu laku. Betul. Udah keluar puluhan bahkan ratusan juta, tapi belum tentu bisnis ini laku. Beda sama bisnis offline, bisnis online. Misal saya buka toko di Shopee gratis, ya kan? Ngekat yang pertama tadi yang sewa toko puluhan juta. Kedua, stok nggak harus banyak dulu. Kita nggak perlu punya stok kelihatan banyak, Iya. karena nggak kelihatan. Yang orang lihat adalah etalasennya doang. Kita bikin stoknya 10.000 juga orang nggak peduli gitu. Iya betul. Ternyata stoknya cuma 10 atau 100 gitu. Jadi kita stockingnya tuh nggak harus langsung banyak. Udah bisa menarik. Ketiga, karyawan tadi kita bisa dengan ya masih dikelola semua sendiri. Lean lah, lebih lean ya Iya. manajemennya. Lebih simpel gitu. Di awal kita bisa optimasi toko sendiri, atur iklan sendiri. Kalau ada pesanan baru 1, 2 atau maksimal 10 kita masih bisa packing sendiri. Belanja produk kalau cuma 10, 20 juga masih bisa sendiri. Untuk memulainya lebih ringan. Keempat step tadi yang tadinya di bisnis offline memakan modal puluhan bahkan ratusan juta bisa diminimalisir hampir nol di bisnis online. Nah, potensi lakunya lebih gede. Betul. Karena apa? Karena bisnis offline kita target marketnya cuma situ aja.
radius paling maksimal 5-10 km kan kayak gitu. Tapi bisnis online kita bisa menjangkau ya minimal satu negara gitu dengan modal yang lebih ringan tadi. Makanya dari pertimbangan itu saya sekarang lebih, kalau saya punya budget lebih ya mending saya ekspansinya ke online. Makanya bisnis offline saya stop. Susunya gitu-gitu aja malah berkurang, ikannya juga masih satu nggak ditambah gitu. Oke, berarti kan tapi kan mungkin untuk apa ya? Untuk backup plan tetap dibutuhkan kan? Yang Tetap. ada beberapa Ya apalagi ini lagi sudah isu-isu mulai ada WW3 gitu ya. Dimana kalau WW3 ada cyber crime yang bikin Kalau- internet mati seluruh dunia. Ya, Itu kalau bisa internet online listrik internet mati ya kita nggak bisa gerak juga. Akhirnya sektor real kayak jualan susu, jualan ikan, jualan makanan pinggir jalan itu yang bakal sustain di kondisi seperti itu gitu. Makanya tetap saya pertahankan, nggak saya tinggalin juga gitu. kan mungkin apa ya, tetap sebagai pebisnis itu kan harus ada backup plan ya, nanti kalau misalkan yang ada bermasalah atau terkendala gimana mungkin bisa switchnya itu ini bisa buat backup nih gitu. Karena kalau tadi ya setiap bisnis kan ada plus minusnya. Betul. Yang offline tadi udah disebutkan juga plus minusnya, yang online juga udah disebutkan juga plus minusnya. Mungkin karena itu platformnya milik orang lain ya, bukan dalam kendali kita. Kita numpang. Ya kita numpang kan. Nah itu mungkin kendala terbesarnya di situ. Sama tadi internet kalau tiba-tiba ini di blok gimana? Shutdown, Iya di shutdown gimana? Kalau listrik mati gimana? Mungkin walaupun mungkin masih jauh ya hal-hal seperti itu, tapi kan Pasti terjadi. pasti terjadi. Sama algoritma kan berubah terus tuh. Ya, betul. Harus dipantengin terus gitu kan. Ya. Dan lain-lain. Musuh kita memang ya karena kita numpang ya. Pertama tadi kita nggak bisa mengantisipasi kayak biaya admin naik. Ya kita nggak bisa antisipasi, kita harus menerima mau nggak mau. Itu Betul. pertama. Kedua, kebijakan yang berubah dari pemerintah. Betul. Contoh pernah TikTok diblokir beberapa bulan. Ya udah yang jualan di TikTok nggak bisa dapat income, Langsung gitu. pusing. Barangnya mandek, karyawannya nganggur kayak gitu. Langsung pusing pasti. Terus apalagi tadi kalau misal ada kebijakan internet listrik mati beberapa hari bahkan beberapa bulan karena adanya intensitas yang meningkat di antar kepala negara kan lagi rame ini kan Lagi panas. lagi panas gitu kan, itu juga bisa jadi bumerang buat kita gitu. Ya makanya tetap kita harus mempertimbangkan tadi yang Mas Iksan bilang plan B ya, atau cover lah ya cover. Kalau ini nanti ternyata shutdown benar-benar harus berhenti, ya saya masih punya Backup. rencana gitu, plan B gitu. Betul. Saya juga lagi bikin ini kolam ikan gitu kan, nanti mau ternak ikan di situ, ketahanan pangan. Iya lah, kalau semua di WW3 bisa terjadi beneran, negara diblokir, antar negara transaksi kan barang supply chain pasti terganggu kan. Pasti. Ya kita harus mau nggak mau harus bikin makanan sendiri gitu kan. Berburu dan meramu. Kembali ke berubah ya. Berburu dan merambah lagi gitu. Iya benar. Tapi itu masuk akal juga gitu. Bahkan ekonom dunia bilang ya sektor yang bakal bertahan di kondisi itu ya agrikultur. Betul, karena pangan itu primer. Kebutuhan primer yang perang juga pada butuh makan gitu. Bawa pistol itu banyak tapi tentaranya belum makan. Iya, sektor senjata ini makanya saham-saham ini pada naik nih. Iya. Saham-saham makanan nih. Saham-saham agro gitu pada naik nih. Padahal itu juga menarik sebenarnya karena kan kebutuhan pangan di dunia juga cukup besar gitu. Iya. Dengan Indonesia yang bagus sumber daya alamnya sama Nanam tanahnya. apa aja tumbuh gitu ya. Harusnya jadi peluang juga sih sebenarnya. Iya, makanya di setiap krisis pasti ada peluang. Iya betul. Tinggal nanti biasanya kalau kata orang yang miskin itu dia cuma berusaha bertahan gitu. Tapi kalau orang yang punya mindset ya, miskin kaya itu mindset ya. Orang yang punya mindset kaya, dia di saat krisis justru bukan bertahan nih, malah nyari peluang nih. Iya, nyari peluang. Pasti ada gitu. Kayak dulu Covid, banyak yang kaya dari Covid, banyak yang miskin lebih banyak lagi. Tapi yang tiba-tiba kaya, asetnya naik, ya banyak yang jualan alat kesehatan, yang jualan makanan-makanan sehat. Kayak saya termasuk lah, jualan susu laku di saat yang jualan nasi goreng pada sepi, saya jualan susu laku. Waktu itu yang jualan es teh kan kami juga waktu itu kan, es teh, kafe-kafe kopi pada sepi, saya susu masih bisa sustain.
karena relevan produknya. Betul. Jadi itu di WW3 pun misal ternyata benar-benar terjadi 2030 ya pasti ada sektor yang dia bakal butuhin. Jangan lupa ini untuk yang nonton buat menanam di rumah, di pohon, Ya menanam, hidroponik, beternak, beternak. iya beternak ayam lah, belajar gitu ya. Nanti nggak ada suplai telur bisa dapat telur sendiri gitu. Ya, penting juga sih sebenarnya. Kalau di desa mungkin hal biasa ya, maksudnya di pekarangan itu Betul. ada beberapa palawija atau segala macam itu. Nggak ada nasi juga ada singkong Ya, kayak gitu. ada jagung, ada apa gitu. Kebetulan saya di Kebumen juga, ya di sana sumbernya tuh pusatnya gitu. Oh iya, pasti banyak, pasti banyak. Iya. Ternyata udah 1 jam. Oh, gimana? Nggak terasa ya. Durasinya dibatasi Iya. 1 jam ini. Oke, mungkin sebagai penutup Mas Rufi, kira-kira apa nih buat adik-adik mahasiswa yang baru mau mulai usaha atau menganggap bahwa jadi pengusaha itu enak, mau suksesnya aja tapi ruginya nggak mau, gagalnya nggak mau. Nah, coba gimana? Kayak yang disampaikan Mas Ihsan ya, bahwa bisnis itu sulit ya. Kalau lihat orang kelihatan flexing, hasilnya bagus ya, punya duit puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran di usia muda, itu flexingnya doang. Kita nggak tahu di belakangnya itu perjuangan apa yang udah dia lakukan. Dan makanya jangan melihat dari suksesnya orang doang gitu kan, tapi lihat juga bagaimana dia berjuang gitu loh di belakang. Dan kita sebagai pengusaha itu kalau mau sustain, mau survive itu nggak cuma kita bikin produknya, ya nggak cuma mikir bikin produknya, tapi mikir juga nanti supply chain-nya. Setelah supply chain juga mikir gimana cara mendistribusikan produknya ke konsumen. Ada demand-nya apa enggak itu harus dipikirin semuanya. Nggak cuma mikirin gimana buatnya, setelah dibuat udah ditinggal. Itu yang nggak akan sustain kayak gitu. Terus yang terakhir, kita sebagai pengusaha namanya juga usaha ya, ada roller coaster lah biasanya gitu. Kayak saya lah dulu pernah naik, turun, naik lagi. Saya juga harus selalu siap-siap bahwa siklus itu pasti akan berputar gitu kan. Siapa tahu suatu saat saya bakal ada momen rugi lagi, bisa jadi. Saya nggak tahu, bukan saya doain diri sendiri, tapi bisa jadi. Makanya kita harus benar-benar siap gitu, secara mental, secara finansialnya juga. Jadi ketika lagi di atas ya kita banyakin nabung, saving aset bukan buat foya-foya lah gitu kan. Jadi ketika nanti kita amit-amit gitu kan menemui fase turun lagi, setidaknya kita nggak habis semua gitu. Jangan banyak utang juga. Karena kalau kata orang ya, di saat krisis yang paling bertahan itu bukan yang kaya, bukan yang paling banyak duitnya, tapi yang nggak punya utang. Oke, mantap. Itu dia penutup dari Mas Rufi, alumni kita, alumni UGM dan juga alumni program mahasiswa wirausaha yang sekarang namanya jadi Wirausaha Muda Gajah Mada. Nah, mungkin sampai ketemu lagi di episode berikutnya.